Salam Prisma Ganjil, saya Bunda Kaila ingin mencoba menerawang, mencoba melihat sebelum kejadian, ekspresi di saat kejadian, dan musibah yang terjadi di Glodok. Semoga mungkin ada beberapa orang yang ingin mengetahui famili atau keluarga dia yang belum ditemukan, mungkin ada pesan-pesan khusus. Semoga kita bisa meng-up energi yang ada. Bun, untuk kebakaran pajak Glodok ini kan banyak sekali korbannya kan, 14 korban itu belum ditemukan. Nah, kita pengen tahu dari Bunda bagaimana sih membayangkan dulu Bun, bagaimana orang-orang di sana, para korban sebelum atau saat terjebak di saat kebakaran itu, bagaimana ekspresi atau mungkin ada pesan-pesan atau suara-suara tangisan yang mereka keluarkan, Bun. Kalau kita lihat, kebetulan saya kan melalui media kopi ya. Jadi kebetulan kopinya juga sudah disiapkan. Ini adalah bentuk dari simpang siur atau kekusutan, arah yang tidak menentu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya melihat ada 5 orang yang bergandengan tangan, yang sebetulnya arah mereka ini sudah benar ya. Tapi kayaknya mereka ini ada yang disesatkan oleh perempuan putih, rambutnya agak pendek, disalahkan arah, akhirnya mereka ini terpencar. Nah, kalau untuk ekspresi, jelas panik. Tapi di sini ada yang lebih menonjol, energi yang pesan yang lebih menonjol itu ada yang dari 5 orang ini. Di antara yang 5 ini, saya hanya melihat 5 orang ya, yang energinya yang lebih menonjol di antara sekian banyak yang ada gitu ya. Karena mereka ini kan niatnya happy, mau senang-senang gitu kan, tiba-tiba ada musibah dan awalnya itu tidak mereka sadari sebenarnya. Walaupun sudah ada pengingat apa sih, kira-kira seperti itu. Di saat mereka sedang asik bercengkrama gitu ya, tiba-tiba melihat orang berlarian, mereka juga ikut berlarian gitu kan. Dan di antara 5 ini ada yang paling care. Dan kalau kita lihat dari ekspresi dia, kayaknya memang ini ya, dia lebih mementingkan teman-teman daripada dia sendiri. Kalau menurut saya di sini, rambutnya agak ikal, kulitnya agak bersih, tapi tidak terlalu putih. Dan ini kayaknya pramugari ya. Dan ini ada tarik menarik. Ini antara ayo ke sini, 3 orang ke sini, 2 orang ke sini, gitu ya. Seperti itu. Ini adalah ekspresi kepanikan. Jadi memang berlarian, dan justru ada salah satu yang sepertinya lebih mempedulikan teman-teman daripada diri dia sendiri. Itu kayaknya yang yang agak menyentuh ya bagi saya, gitu. Dan ini kayaknya perempuan. Dari itu kan, kalau dari berita itu kan pramugari ya Bun. Nah, kira-kira adakah teman-teman yang lain mungkin selain dari kelompok mereka yang ikut bergandeng gitu, dan kemana mereka arahnya pergi kan, soalnya sampai sekarang belum ditemukan tuh Bun. Apa mereka terjebak memang dengan kobaran api? Apa mereka terjebak dengan suatu hal kira-kira? Kayaknya terjebak. Ini memang terjebak di kegelapan. Jadi mereka itu saling berdesakan, berhimpitan, jadi nggak tahu arah. Ini mereka terjebak, ini adalah kegelapan. Tapi yang empat bergandengan tangan ini, entah ini pramugari, entah ini siapa, saya nggak pasti nih. Tapi ini energi mereka yang sepertinya yang tercopy paste. Tetapi di sini adalah kegelapan, gitu ya.
Jadi mereka itu apakah memang listrik harus padam kan di saat kebakaran itu terjadi. Jadi mereka ini berlarian tuh nggak tahu arah sebenarnya. Kalau pandangan saya sih. Oke. Nah, ya, Bun, itu kan tadi Bunda sempat singgung ada satu sosok wanita yang melarang mereka atau mengkasih jalan yang lain gitu, Bun. Nah, kira-kira itu berarti dipengaruhi oleh suatu entitas atau makhluk gaib tertentu nggak, Bun? Sepertinya begitu, karena ini kalau kita lihat di antara sinar yang ada, cahaya yang ada, orang ini sinarnya berbeda, lain daripada semua orang yang ada. Kayaknya dia seakan-akan tuh memang mempengaruhi nih. Ini perempuan, gambar perempuan kayaknya putih ya. Kayaknya sih memang sesuatu yang sakral atau makhluk yang mungkin kalau manusia berarti ini bukan manusia biasa kalau menurut saya gitu ya. Nah, ini kayaknya yang terjadi perpecahan di antara mereka berlima ini, yang satu narik ke sini, dua orangnya maju ke sini, tiga orang maju ke sini, akhirnya mereka terpecah. Nah, jelas ini adalah energi kepanikan gitu ya. Tapi ada yang beberapa orang yang memang sepertinya tidak sempat menyadari kemungkinan keasikan mungkin kurang mendengar panggilan atau kurang mendengar notifikasinya kebakaran gitu kan. Nah, jadi akhirnya sejauh yang saya lihat ini adalah bagian yang hangus dan bagian yang memang tidak terlihat peluang atau celah. Kemungkinan di antara puing-puing atau di antara yang hangus itu paling nanti ada yang ditemukan bekas-bekas itu ada 1, 2, kemudian yang agak utuh sedikit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, itu yang agak utuh di antara hangus ini. Oke. Seperti itu. Oke, saat terjebak, Bun, para korban itu, apa mereka merasakan tangisan yang luar biasa atau histeris atau bahkan ada yang pasrah kira-kira, Bun? Kita pengen tahu bagaimana feel mereka, perasaan mereka atau bayangan mereka terhadap peristiwa ini, Bun. Oke. Yang pertama di sini kepanikan itu memang sangat tercermin ya. Mungkin kita melihat ada yang dalam perjuangan ya, namanya itu perjuangan hidup. Kita juga melihat di sini ada 2 wanita. Bisa dilihat ada 2 wanita yang ingin mencapai sesuatu, entah itu mau loncat, entah bagaimana, tetapi di sini tangan nggak sampai nih, nggak kecapaian. Ini adalah ekspresi bentuk dari sebuah perjuangan hidup, gitu ya. Tetapi di sini sepertinya orang ini apakah kakak beradik atau memang saudara, masih ada hubungan famili. Nah, seperti itu ya. Ini kalau pandangan saya berusaha untuk menjangkau tempat yang lain, tetapi di sini sepertinya tidak tercapai. Nah, kalau ekspresi tentu panik ya. Tentu ada perjuangan hidup itu ada. Cuma ada beberapa orang yang memang kayaknya tidak menyadari adanya musibah gitu ya. Yang menyadari ini mungkin orang-orang yang memang niatnya itu hanya healing, niatnya itu hanya hiburan gitu ya, tiba-tiba ada musibah seperti itu yang kayaknya teriakan panik itu terjadi. Dan yang panik banget, yang ekspresi tadi itu yang tadi saya bilang, yang 5 orang yang bergandengan tangan ini, gitu kan. Nah, ini yang kelihatan, yang panik, yang berlebihan, tetapi mereka sepertinya memang semacam ini mungkin ada energi atau semacam ada aura yang memang menuntut mereka untuk tetap stay di sana. Oke. Bun, mungkin bisa dibagikan, Bun, menurut prediksi dari ramalan kopi ini, Bun, titik atau yang bisa mendekati lah keberadaan korban-korban ini tuh di mana supaya bisa membantu para pencarinya gitu. Oke. Ini kita lihat lantai 7. Betul tidak angka 7 ini? Ya. 7. Di sini mungkin ada beberapa orang ditemukan. Ini ke kanan naik gitu ya. Di samping ini yang gosong kan. Nah, kayaknya mereka ada kumpul di sini nih. Itu sisi kanan ya? Sisi kanan. Kalau menurut kata di sini sih sisi kanannya ya. Nah, di sini nggak jauh kok. Nah, kalau di sini
Ini orang-orang yang selamat ya, mungkin semacam orang-orang yang selamat, meskipun atau setidaknya tuh mereka tuh nggak gosong gitu. Jadi mungkin bukan selamat dalam arti kata masih ini ya, tapi orang-orang yang ditemukan. Nah, jarak antara orang-orang yang ditemukan ini kan terbagi. Ada di bawah, ini kalau kita telusuri di tempat, ada di bawah, di sini mungkin ada beberapa orang, pasnya saya nggak begitu yakin. Nah, yang hangus banget tuh di sini nih. Nih. Nah, seperti itu ya. Oke. Mungkin untuk next ke depannya Bun, setelah ini tragedi ini terjadi kebakaran, ke depannya bangunan ini akan beroperasi lagi atau apa kira-kira rencana-rencana ke depannya? Kalau untuk beroperasi lagi, kayaknya beroperasi lagi. Kemungkinan itu di angka 3 ke depan. Entah 3 tahun, entah 3 bulan. Tapi gedung ini akan beroperasi. Setelah direnov atau mungkin ada dengan bentuk tampilan baru, atau mungkin fungsi baru. Tapi kayaknya sih akan berfungsi lagi. Oke. Ini kan langkah orang berlari bergandengan tangan kan. Tapi di sini arah mereka itu awalnya sudah benar ke arah tangga darurat. Tapi terhubung tangga darurat ini sudah patah duluan nih kayaknya. Jadi diarahkan sama perempuan, kayaknya rambutnya sebahu, orangnya agak putih, ke arah lain. Di sini mereka terpecah. Yang satu arah mana, yang satu lagi arah mana, yang bagian arah mana gitu. Nah, di arah yang berbeda. Ini kan langkah. Kayaknya sih kalau yang care dengan teman-temannya ini kayaknya perempuan yang rambutnya agak ikal. Nah, perempuan yang agak ikal. Yang pertama, pesan yang ada di sini, kemungkinan 5 orang yang tadi saya sebutkan tadi, ini emosi yang agak saya dapatkan ya. Karena di antara ini memang ada yang orang yang sosialnya tinggi gitu ya. Jadi ini makanya emosinya tuh saya dapat gitu ya. Jadi kayaknya keberadaan mereka itu yang harus ditemukan. Itu pesan yang saya dapat ya. Dan di sini juga sepertinya ada perempuan hamil gitu ya. Ada yang lagi hamil kayaknya. Temukan mereka itu tidak jauh dari tangga darurat. Arahnya itu mungkin mencar. Tapi tidak jauh dari tangga darurat. Seperti itu. Mungkin bisa kasih bela sungkawa turut bela sungkawa kepada korban-korban atau keluarga yang ditinggalkan Bun, sekalian closing atau mungkin pesan atau wejangan kepada penikmat ganjil. Untuk para korban, para keluarga, saya berharap bisa lebih sabar. Biar bagaimanapun rencana adalah bagian dari kita, tapi keputusan tetap Tuhan yang menentukan. Kita mungkin bisa menjaga, tetapi terkadang bahaya itu memang sulit untuk kita hindari ya. Sekedip mata terkadang, sekejap mata, musibah tak dapat, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kita harus mengembalikan kepada Yang Maha Pencipta. Apapun yang terjadi itu tidak luput dari pandangannya dan kita harus bersabar, gitu ya. Cuma itu yang bisa saya pesankan. Terus kalau untuk prikma ganjil, berhati-hati dalam menghadapi alam. Lembut, tetapi mampu merubah segala sesuatu. Seperti itu.